Ketiga calon presiden, Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo telah menjalani debat ketiga Pilpres 2024 di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari malam. Debat berlangsung panas sejak segmen 1, Anies yang lebih dahulu menyerang Prabowo. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga kembali menyinggung masalah etika. Prabowo juga menyentil balik Anies. Menurutnya, Anies tak pantas berbicara soal etika. Prabowo juga menyebut Anies sosok ambisius untuk menjadi pemimpin. Sebelum melanjutkan nonton video ini, bagi yang suka dengan video-video kami, tolong bantu subscribe, like, komen, dan share. Bagi yang tidak suka, abaikan saja. Kami di sini tidak ada niat untuk menyudutkan orang-orang yang terlibat. Kami di sini tidak menambah atau mengurangi isi sumber untuk menjaga otentisitas sumber. Ganjar juga menyampaikan pertanyaan sejumlah data terkait pertahanan RI yang merosot. Namun, Prabowo dianggap Ganjar tak bisa menjawab pertanyaannya. Tema debat Pilpres 2024 semalam seputar pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, dan politik luar negeri. Saling sindir Prabowo Anies. Calon Presiden Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyindir Capres nomor urut 01 Anies Baswedan sebagai sosok yang asal bicara tanpa data dan ambisi menggebu-gebu. Saudara kita tekad punya pertahanan kuat. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data didorong ambisi yang menggebu, hingga tidak objektif, kata Prabowo. Prabowo juga menilai apa yang disampaikan Anies indah, namun terlalu teoritis, terutama terkait beberapa permasalahan keamanan yang masih dihadapi Indonesia. Anies selanjutnya menyentil balik Prabowo soal sistem siber Indonesia. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menuding Kementerian Pertahanan Kemenhan di bawah pimpinan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan tak memperkuat sistem siber Indonesia. Dan itu salah satunya adalah seperti disampaikan terkait dengan sumber daya manusia. Persoalannya kalau tadi disebut ada yang teoritis, ada yang kedua tidak dilaksanakan. Jadi selama 5 tahun ini apa yang dikerjakan dalam pertahanan sistem siber kita? Justru di situ letak problemnya, kata Anies. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo memberi nilai 5 pada kinerja di sektor pertahanan. Pernyataan itu disampaikan Ganjar menjawab pertanyaan yang disampaikan Anies Baswedan dalam debat kedua Capres itu. Pada kesempatan itu, Anies mengaku pertanyaan itu diajukan karena Ganjar sempat memberi nilai 5 pada sektor penegakan hukum. Bapak juga pernah beri penilaian 5 kinerja hukum Indonesia. Pertanyaan berapa skor Kemenhan dari Bapak, ucap Anies ke Ganjar. Ganjar mengaku memiliki alasan dirinya juga memberi nilai 5 pada sektor pertahanan. Ganjar kemudian mengajukan pertanyaan yang sama kepada Anies soal kinerja sektor pertahanan. Mas Anies, gak usah takut, sebut saja angka berapa. Seperti saya, sebut saja, kata Ganjar. 11 dari 100, jawab Anies sambil terkekeh. Anies Ganjar tantang Prabowo soal data. Anies dan Ganjar kompak menyerang Prabowo dengan pertanyaan transparansi data Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Salah satu poinnya terkait PT Teknologi Militer Indonesia dan Food Estate. Anies meminta Prabowo menunjukkan data yang sebenarnya. Yang sebenarnya apabila memang ada data paslon lain yang dianggap keliru olehnya. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini, sehingga publik bisa mengetahui, kata Anies di debat ketiga Capres Minggu, tanggal 7 Januari. Anies menilai gelaran debat dari ini merupakan kesempatan bagi seluruh paslon untuk menjelaskan ke publik.
Senada Ganjar juga mempertanyakan ke Prabowo mengapa jumlah data menunjukkan indeks pertahanan Indonesia menurun. Ia juga meminta Prabowo memberikan solusi atas permasalahan itu. Lalu Ganjar menilai jawaban Prabowo tak menjawab seluruh pertanyaan dirinya. Ia juga meminta bantahan Prabowo itu dibuka dengan bukti yang konkret. Silakan Anda bantah di sini, ujar Ganjar. Prabowo pun mengaku bisa membantah data Ganjar dengan gamblang, namun terbatas waktu. Ia bersedia bertemu Ganjar untuk menjelaskan lebih detail. Prabowo menantang dua kandidat lain, Anies dan Ganjar, untuk mengadu data. Hal itu ia sampaikan merespon serangan dua kandidat tentang kerja Kementerian Pertahanan. Mantan Pangkostrat itu menilai waktu dalam debat terlalu sempit. Prabowo ingin ada waktu khusus untuk bicara data bersama dua pesaingnya. Sekarang waktunya nggak ada, jadi saya mengundang kita bicara terbuka. Terbuka silahkan, ujar Prabowo. Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa saja dilibas seperti Gaza, Palestina, jika tak ada kekuatan militer. Kalau di buku-buku ilmu pengetahuan yang dasar, kekuatan nasional harus ada kekuatan militer, ujar Prabowo dalam debat itu. Prabowo mengatakan kekayaan Indonesia bisa diambil dan bangsa Indonesia akan diusir dari tanah air jika tak punya kekuatan militer yang mumpuni. Tanpa itu sejarah adab manusia mengajarkan bahwa bangsa akan dilindas seperti Gaza sekarang, ujarnya. Anies Baswedan kembali menyentil etika Prabowo yang maju di Pilpres 2024 bersama Gibran Raka Buming Raka dalam debat Pilpres ketiga Minggu 7 Januari. Ia juga menyentil Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan banyak melibatkan orang dalam ordal, mulai dari pengadaan alutsista, PT Teknologi Militer Indonesia hingga pengolahan Ford Estate. Artinya ada kompromi atas standar etika, itu fakta. Dan dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang penting etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaan apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Tanya Anies ke Prabowo. Dalam kesempatan itu Prabowo menyebut data yang disampaikan Anies keliru. Ia mengajak Anies untuk duduk bersama dan berbicara mengenai data. Ia juga menilai Anies tidak pantas untuk berbicara mengenai etika. Saudara bicara etik, saya tuh keberatan karena saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus terang saja. Menilai Anda tidak pantas bicara soal etik, itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing, kata Prabowo. Anda menyesatkan, itu saja imbuhnya. Anies angkat suara lantaran kedapatan tidak bersalaman dengan Prabowo usai debat ketiga Pilpres 2024. Anies mengaku telah mencari Prabowo untuk bersalaman seusai debat. Hanya saja, kata dia, Prabowo sudah tidak berada di lokasi tersebut. Kalau saya terakhir sudah selesai, saya mencari tapi sudah tidak ada. Jadi tidak tahu kemana harus salaman, ujarnya kepada wartawan dalam konferensi pers di Istora Senayan, Jakarta Pusat, Minggu 7 Januari 2024. Sementara Prabowo mengatakan ia dan Anies tak bersalaman karena Anies tak mendatanginya. Ia mengatakan mesti Anies mendatangi karena dari sisi usia ia lebih tua. Dia nggak datang ke saya lebih tua, saya lebih senior, kata Prabowo. Prabowo menyatakan kekecewaan terhadap dua kandidat lainnya setelah debat ketiga Pilpres 2024. Prabowo menilai Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo mempolitisasi pertahanan. Menurutnya, hal itu tidak seharusnya dilakukan seorang negarawan. Saya agak sedikit kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon lain, kata Prabowo setelah debat di Istora Senayan, Jakarta, Minggu 7 Januari. Pertama, datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai bahan mencari politik yang menurut saya untuk sebuah negara. Negarawan itu boleh, imbuhnya.
Itulah tadi ulasan singkat kami mengenai debat capres yang memanas antara ketiga paslon capres. Apabila ada kesalahan dalam kami menyampaikan, mohon diluruskan dan mohon maaf. Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai.